Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk kita bersama-sama melaksanakan pembelajaran. Meskipun kalian di sekolah, saya di rumah sakit, itu tidak menghalangi kita untuk belajar. Nah, pada kali ini mungkin nanti tidak terlalu lama saya ambil pembelajaran, berhubung jangan sampai dokter langsung datang, maka saya hentikan ya. Baik, untuk materi kali ini kita sudah masuk pada bab 3, di mana bab 3 itu membahas tentang meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sifat jujur dalam bermuamalah. Sifat jujur dalam bermuamalah yang dimaksud bagaimana? Ini kita akan lihat pada share screen materi yang saya tampilkan sebentar ya. Tolong diperhatikan, saya akan tampilkan materi di layar. Ya, sudah kelihatan ya? Nah, sudah kelihatan materinya ya? Oke. Baik, di bab 3 ini adalah bab 3. Saya akan ambil dulu gambarnya. Ya, Siti Nurrahmania. Baik, ini materi kita untuk hari ini. Saya ambil gambar. Menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam bermuamalah. Nah, sekarang akan kita bahas tentang bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan keberkahan. Bagaimana itu sifat jujur, bagaimana itu kegiatan sosial lewat muamalah. Ya, itu ya pokok bahasan kita pada hari ini. Ada 4 poin kata yang sangat penuh dengan arti, penuh dengan makna yang terdapat di judul yang kita bahas ini. Menggapai keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Keberkahan yang seperti apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita di dunia. Nah, selanjutnya hidup jujur. Bagaimana sih sebenarnya sifat jujur itu? Jujur yang bagaimana yang dimaksud? Apakah pada diri kita itu sudah tertanam sikap jujur yang dengan baik atau bagaimana? Nah, selanjutnya, maaf Budi. Selanjutnya, bagaimana sih kegiatan muamalah yang kita maksud? Ya, nah jadi itu. Ini 4 poin penting yang perlu kita bahas. Menggapai keberkahan hidup. Yang dimaksud berkah hidup itu bagaimana? Selanjutnya, dengan cara apa kita memperoleh keberkahan hidup, dengan kegiatan yang bagaimana jujur itu bisa kita terapkan, itulah yang perlu kita bahas dalam materi ini. Nah, sekarang keberkahan hidup, berkah itu semua manusia yang hidup di dunia ini ingin memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan apa? Keberkahan itu adalah sesuatu yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita laksanakan itu senantiasa malaikat yang berada di kanan kiri kita, malaikat Raqib dan Atid itu senantiasa mencatat amal baik kita, senantiasa mencatat apa yang kita lakukan yang bernilai ibadah supaya itu memperoleh berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nantinya di mana kehidupan kita selanjutnya itu di akhirat, kita akan mendapat surga di dalamnya. Ya. Lanjut. Selanjutnya. Iya. Enggak apa-apa. Kita sebentar ya, berhenti sebentar dunia ya. Jadi itu tadi ada 4 pokok, ada 4 poin yang dalam satu judul itu yang perlu kita analisa.
Bab tadi adalah keberkahan, kemudian sifat jujur, kemudian dengan cara bagaimana kita memperoleh keberkahan hidup dengan sikap jujur itu, tentu dengan cara bermuamalah. Bermuamalah maksudnya apa? Bermuamalah maksudnya itu bagaimana kita membangun hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain dengan mengaplikasikan sifat jujur terhadap diri kita. Sehingga dengan sikap jujur yang kita miliki itu, ada 3 poin penting yang menjadi keinginan kita semua. Pertama, dengan memiliki sikap jujur kita dicintai oleh orang, dengan sikap jujur kita dihormati oleh orang, dengan sikap jujur kita dipercaya oleh orang-orang yang bergaul dengan kita atau bersosialisasi dengan kita, atau dalam istilah agamanya itu disebut muamalah. Ya, sudah paham nak ya? Nah, sekarang dalam materi ini ada 2 hadis yang akan kita bahas. Ada 2 hadis yang akan kita bahas. Hadis dari Al-Baihaqi dan hadis dari At-Tirmizi. Jadi dalam memperoleh keberkahan hidup dengan menampakkan atau menunjukkan sikap jujur yang senantiasa kita miliki dengan kegiatan bersosialisasi antara manusia dan satu dengan manusia yang lain, atau bergaul dengan satu orang dengan orang lain, maka keberkahan itu kita akan memperoleh dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada akhir nantinya itu kita akan senantiasa diberikan tempat yang paling bagus nantinya di hari akhirat, yaitu adalah surganya. Nah, di sini ada 2 hadis yang akan saya bahas. Yang pertama adalah hadis dari Al-Baihaqi. Dan hadis dari Al-Baihaqi ini nantinya kalian akan tulis di buku ya. Setelah materi ini selesai, kalian tulis di buku dengan baik hadisnya. Hadisnya pendek ya. Dari Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di situ dibacakan, perhatikan bacaannya. Perhatikan bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bacaannya ya. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anibni ya, bukan an ibni, anibni. Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarat tujari, ya pakai perbaiki sebutan hurufnya, karena pada saat pembelajaran tatap muka nanti saya akan suruh baca satu persatu ini hadisnya. Bagaimana cara membacanya? Ya, An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral tujari innakum qad wallaitu amran halakat fihil umamu salifatu al-mikyalu wal mizan. Ya. Nah, jadi saya ulang kembali hadisnya. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'saral tujari innakum qad wallaitum amran halakat fihil umamus salifa al-mikyalu wal mizan. Nah, jadi itu. Jadi seperti itu nak ya. Caranya dibaca. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kita bahas pada pertemuan tatap muka. Namun untuk sekarang kalian menulis hadisnya dan artinya. Hadis artinya dan penjelasannya ini nanti saya kirimkan di grup yang ditulis ya. Kasih tahu nanti gurunya bahwa kita sudah belajar Al-Quran hadis, ini ada tulisan, ada tugas yang dikasih menulis ini hadis. Jadi mulai dari sini hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Itu yang ditulis nanti. Nah ya, oke. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan suruh persatu membaca hadis ini, kemudian kita bahas. Kenapa saya cepat-cepat selesaikan ini? Karena di sini jangan sampai ada dokter langsung datang. Nah, jadi kita tidak bisa lanjutkan. Sebentar saya akan share di grup yang ditulis sebentar. Ya, oke. Saya kira cukup sekian. Saya stopkan share screen-nya dulu. Tolong diaktifkan kameranya karena saya akan ambil kembali foto.
Ini saya akan ambil kembali fotonya. Dirham, jangan diputar-putar HP-nya, tak balik-balik kepalamu, Dirham. Ya. Ini Ya, siapa Bu. lagi yang belum aktif kameranya? Risa, Hernisa, Yudis, siapkan dulu kameranya. Nak. Ya. Oke. Saya kira pertemuan kita untuk saat ini cukup sekian. Saya kirimkan nanti yang akan ditulis ya di buku supaya kalian tidak jalan-jalan keluar, tidak kemana-mana, tidak ribut di kelas. Nanti minggu depan saya langsung periksa bukunya. Minggu depan saya langsung periksa bukunya sekaligus baca dengan baik hadis itu yang 2 baris tadi. Tidak cukup 2 baris, cuma 1,5 baris. Oke, demikian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan meskipun pertemuannya singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul adil amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.